Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sulistia Wuryani selaku Kepala SDN 1 Sono Kidul sekaligus pemateri, serta Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN 1 Sono Kidul dan SDN Cungkup yang berbahagia. Ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas berkat rahmat-Nya lah pada hari Senin 10 Juni 2024 bersama-sama akan kita ikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah diyakini mampu menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hadirin yang berbahagia, kita awali acara pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah doa bersama sebagai wujud syukur kehadirat Tuhan Sang Pencipta memberi rahmat yang akan dibimbing oleh Bapak Rizky Arif. Bapak Rizky Arif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua,
Allah berfirman di dalam keluar dari setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, Engkau adalah Roh kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menjelaskan kami dan kami hanyalah hamba-Mu. Berikanlah kegiatan destinasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau. Atina fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, selanjutnya akan kita ikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistiawuryani. Kepada Ibu Sulistiawuryani dipersilakan. Selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dari guru senior. Kepada yang terhormat Ibu Lilis Dwi Anggraini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sulistiawuryani selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Solo Kidul, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN Negeri 1 Solo Kidul beserta SDN Negeri 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan limpah inayahnya kita bisa berkumpul di ruangan dengan keadaan sehat walafiat, selamat dan tanpa kurang apapun. Bapak Ibu Guru yang saya banggakan dan yang bahagia, pada pagi hari ini Ibu Sulistiawuryani sebagai calon guru penggerak angkatan 10, di mana beliau mendapatkan tugas untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana budaya positif itu penting bagi siswa maupun guru, di mana guru ada kata digugu dan ditiru, dan guru itu sebagai, kalau dikatakan, artisnya anak-anak atau idolanya anak-anak. Oke. Jadi apa yang kita pakai dalam perilaku, perkataan, sopan santun ditiru oleh anak didik kita. Dengan demikian, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sulistiawuryani dengan kesempatan ini bisa mendesiminasikan pengalaman budaya positif yang diambil dari masa pendidikan guru penggerak. Saya beserta teman-teman sangat berterima kasih dengan adanya mendesiminasikan budaya positif, kita bisa mengambil manfaat yang kita bisa petik dan diterapkan di sekolah masing-masing. Untuk itu saja mungkin sambutan dari saya. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari guru. Selanjutnya hadirin akan kita ikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistiawuryani. Kepada Ibu Sulistiawuryani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapat berjalan dengan lancar. Saja ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun nantinya sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena pada dasarnya anak itu pada waktu dilahirkan mereka sudah membawa kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga kita sebagai pendidik hanya bisa memperbaiki lakunya, laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak tersebut. Bicara tentang budaya positif, menurut panjenengan budaya positif itu apa nih? Perilaku positif, yeah. Nah, budaya positif ini adalah nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah yang kita lakukan setiap hari, yang mana kebiasaan-kebiasaan baik ini berpihak kepada murid untuk mereka bisa berpikir kritis, hormat, dan memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian pengertian dari disiplin positif itu sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi ada banyak sekali materi tentang budaya positif yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran paradigma baru. Kalau dulu waktu kita sekolah dengan sekarang, kira-kira menurut Bapak Ibu pendidikan ini sudah banyak berubah atau masih sama seperti yang dulu? Sudah banyak sekali berubah ya. Kalau zaman saya sekolah dulu itu guru dengan murid itu takutnya setengah mati dengan guru ya. Kita melakukan kesalahan sedikit saja sudah berimbas. Imbasnya apa? Biasanya kalau dulu itu guru masih suka melakukan hukuman fisik, tetapi dulu hukuman fisik tidak seperti sekarang ya. Kalau anak-anak sekarang istilahnya dicubit saja oleh gurunya sudah masuknya kepada kekerasan fisik ya. Beda dengan zaman kita dulu ya. Nah, jadi pembelajaran maupun pendidikan itu sudah banyak sekali. Ini adalah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid sesuai kebutuhannya berhak berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila. Yang mana dalam pendidikan saat ini Bapak Ibu guru itu hanya diibaratkan sebagai seorang petani, yang mana petani ini memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh dengan subur. Jadi tugas kita hanya merawat. Guru akan memastikan bahwa tempat tumbuhnya tanaman, kalau petani berarti tempat tumbuhnya tanaman itu ada di
Ibu guru, berarti tanah ini adalah sekolah. Tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sekolah adalah tempat kita bercocok tanam. Sehingga seorang guru akan mengusahakan agar sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam belajar. Jadi ibaratnya kalau petani itu pasti akan mengusahakan yang terbaik agar tanamannya nanti bisa panen dengan hasil yang terbaiknya. Saya harapkan, kita harapkan semua Bapak Ibu guru pun seperti itu, akan merawat, akan membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang terbaik, akan menciptakan suasana yang positif dan suasana yang kondusif di sekolah. Akan tetapi masih banyak sekali ya miskonsepsi mengenai teori kontrol. Kalau dulu kan guru itu sangat ditakuti murid. Akan tetapi sekarang guru dengan murid itu sudah seperti teman. Bahkan kadang-kadang ada anak juga yang perkataan atau mungkin perbuatannya kurang sopan terhadap guru maupun temannya. Nah, kalau dulu ilusi guru itu bisa mengontrol murid, sekarang pun masih. Kita beranggapan bahwa kita ini bisa mengontrol segala tingkah murid. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter anak. Jadi kadang kita masih suka mendoktrin anak dengan harapan bahwa itu bisa menguatkan karakter mereka. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini masih sering juga kita lakukan. Kita menuntut anak supaya patuh dengan kita. Padahal anak ini mungkin untuk sesaat terlihat iya seperti patuh terhadap kita, tetapi di lain waktu terkadang mereka masih mengulangi apa yang sebelumnya kita larang. Itu jadi seolah-olah kita bisa mengontrol, bisa memaksa, tapi pada dasarnya anak itu memiliki kontrol diri. Kemudian ada juga paradigma mengenai stimulus respon. Nah, paradigma stimulus respon yang dulu diterapkan, nah ini akan bergeser pada teori kontrol, pada budaya positif. Kalau dulu kita beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol diri kita pada teori stimulus respon, maka pada teori kontrol ini hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian adanya stimulus respon pemaksaan, ada pada saat bujukan kita gagal, maka pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau pada teori stimulus respon, model berpikir kita adalah menang dan kalah. Kita sebagai guru menang, murid yang kalah. Nah, kalau pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi murid tidak kalah, kita tidak kalah, melainkan guru menang, murid juga menang. Dalam artian sama-sama mencari jalan yang terbaik untuk membuat solusi. Kemudian disiplin positif dalam budaya kita, disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini pengertian disiplin yang kita dengar sehari-hari.
menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, ini saya rasa juga kita alami ya waktu pertama kali ada fingerprint. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu melakukannya dengan sukarela, senang hati, ataukah mungkin ada paksaan dan ketidaknyamanan? Mungkin di awal-awal ya kita merasa terpaksa, merasa tidak nyaman karena harus berangkat pagi-pagi, berangkat dengan terburu-buru. Nah, ini karena kita ingin disiplin meskipun diawali dengan rasa yang tidak nyaman. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Nah, tidak hanya untuk murid ya, kita pun sebagai guru seperti itu. Diharapkan kita bisa menerapkan disiplin positif sehingga kita melakukan sesuatu itu dengan kesadaran tanpa adanya bujukan, sogokan ataupun karena takut dengan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena motivasi ekstrinsik. Nah, untuk motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri anak sendiri. Ini yang motivasi yang kita harapkan. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu karena memang mereka sudah menyadari, bukan karena mereka takut akan hukuman. Akan tetapi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini butuh waktu dan butuh proses. Kalau mungkin anak-anak sekarang dan kita sendiri pun melakukan sesuatu masih karena takut hukuman, masih karena terpaksa, berarti dalam diri kita ini masih melakukan sesuatu karena motivasi ekstrinsik, belum karena motivasi intrinsik. Suatu saat nanti kalau kita melakukan sesuatu karena memang kesadaran kita, bukan karena untuk mendapatkan pujian atau apa, nah berarti ini dalam diri kita sudah mulai tumbuh motivasi intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang tadi disebutkan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas itu di suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini adalah profil pelajar Pancasila. Karena sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali, akan tetapi karena kita berada di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai di sekolah itu adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Apa nama betul? Nah, apalah sudah hafal lah ya. Yang pertama ini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta berakhlak mulia. Kemudian ada nilai berkebinekaan global. Kemudian ada nilai bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, bagaimana nilai-nilai kebajikan yang kita pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dan keyakinan-keyakinan tersebut
menurut Bapak Ibu? Cara agar nilai-nilai kebajikan ini bisa menjadi fondasi keyakinan di sekolah. Bagaimana cara kita menerapkannya? Dengan menerapkan budaya positif. Nah, sebagai seorang guru, pada saat Anda hadir mengajar di kelas dengan tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, ingin mendapatkan pujian, atau karena Anda menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan sebagai teladan bagi murid? Yang mana Bapak Ibu? Jujur mawon, jujur. Yang mana? Motivasi Anda hadir tepat waktu di sekolah karena apa? Ingin menghargai orang yang menghargai waktu. Kalau Anda sudah memilih di opsi yang ketiga ini, berarti dalam diri panjenengan sudah ada motivasi intrinsik. Kalau untuk opsi yang pertama dan kedua karena takut ditegur atau ingin mendapatkan pujian, ini berarti motivasinya berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik. Di sini ada beberapa motivasi perilaku manusia yang tadi disebutkan. Mengapa Anda hadir tepat waktu? Karena apa? Ini ada motivasi perilaku yang manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Contoh di sini adalah murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, selama ini murid kita seperti itu. Mereka melakukan disiplin hanya karena takut dihukum oleh gurunya. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik karena motivasinya belum berasal dari dalam diri. Kemudian yang kedua, seseorang melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ada juga murid yang mau melakukan sesuatu diperintah oleh gurunya karena ingin mendapatkan pujian. Ini berarti termasuk juga motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga di sini seseorang melakukan sesuatu karena menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri, bukan karena apa-apa, tapi karena dia menghargai dirinya sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi dia sudah menyadari kalau saya harus disiplin karena disiplin itu nanti akan membawa pengaruh positif untuk dirinya sendiri, bukan karena takut kepada guru, bukan juga karena ingin mendapatkan pujian. Nah, motivasi yang ketiga ini yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi ini tadi, manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid kita? Apakah karena takut hukuman, karena ingin mendapatkan pujian, atau karena menghargai dirinya sendiri? Murid-murid kita ingin mendapatkan pujian dan juga karena takut hukuman. Nah, berarti ini murid-murid kita belum memiliki motivasi intrinsik. Nah, tugas kita semua, ini tugas Bapak Ibu guru untuk
menanamkan budaya positif ini supaya dalam diri murid-murid kita nantinya tumbuh motivasi intrinsik. Nah, di sini ada suatu contoh kasus. Ibu Andra, guru kelas 2, sedang bingung karena mendapatkan keluhan dari beberapa murid tentang sikap Aska. Dia selalu meminta makanan kepada temannya, tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali dan bahkan melakukannya dengan paksa. Jika Anda pada situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Monggo, siapa yang mau berpendapat kalau panjenengan menjadi Bu Anggra, di kelasnya ini ada anak yang suka meminta-minta makanan, bahkan juga dilakukan dengan paksaan. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Monggo, bisa tunjuk tangan. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan jika ada murid Anda di kelas yang meminta-minta makanan? Apa yang akan Anda lakukan? Bertanya uang saku mungkin bertanya apakah siapa ini membawa uang saku apa tidak. Setelah itu tanya alasan kenapa kok suka meminta jajan temannya seperti itu. Kalau memang alasannya belum makan atau memang tidak diberi saku sama orang tuanya, mungkin dikasih pengertian, mungkin juga kita bisa menyisihkan uang kita sedikit untuk anaknya seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Nah, berarti di sini yang pertama panjenengan akan bertanya kepada si Aska ini terlebih dahulu ya. Apakah tadi sudah sarapan atau belum? Apakah bawa uang jajan atau tidak? Kemudian kalau jawabannya kok karena belum sarapan atau karena tidak punya uang jajan, nah, menurut Bu Umi akan memberikan uang kepada Aska, begitu ya Bu ya, dijajan. Ini gurunya murah hati sekali nih. Untuk hanya satu murid Bu, kalau ada setiap kelas ada 2-3 murid terus pripun ini. Nah, di sini kalau kita mungkin menemui kasus seperti itu dan kasus-kasus yang lain, nah yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyelidiki dulu sebenarnya kebutuhan dasar apa yang mendasari perilaku anak tersebut. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, kemudian ada rasa kasih sayang dan karena ingin diterima, ada penguasaan, ada kebutuhan untuk kebebasan, dan ada kebutuhan dasar manusia yaitu untuk kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup ini misalkan makanan, pakaian seperti tadi yang Aska lakukan, dia minta makanan temannya, berarti ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada juga yang rasa kasih sayang ingin diterima, misalkan karena dia ingin berbaginya tapi dengan cara yang negatif tadi, berarti ingin meminta. Kemudian untuk yang kebutuhan dasar manusia penguasaan ini karena dia ingin diakui, ingin didengar. Kemudian mungkin untuk kebutuhan dasar manusia yang kesenangan, kenapa dia minta makanan temannya? Mungkin karena dia hanya bercanda atau ingin bermain dengan temannya. Nah, ini jadi sebelum kita menghardik anak, kita terlebih dahulu harus mengetahui sebetulnya kebutuhan apa yang ingin dia capai. Setelah kita mengetahui
kebutuhan dasarnya tadi, kenapa dia meminta makanan temannya, nah baru kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Akan kita bagaimanakah anak tersebut kalau misalnya anak tersebut meminta makanan kepada temannya ini karena memang untuk kebutuhan dasarnya, karena dia tidak bawa bekal, karena dia tidak bawa uang saku. Nah berarti kita tidak boleh menghardik anak. Akan tetapi jika anak tersebut ini melakukannya karena faktor kesenangan, karena hanya mengganggu temannya, maka anak tersebut perlu penanganan. Nah, penanganan yang terhadap anak yang melakukan pelanggaran tersebut ini bisa dengan cara 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Di mana ketiga jenis ini memiliki ciri yang berbeda. Yang pertama, hukuman. Terkadang jika ada anak yang melakukan tindakan tidak disiplin atau melanggar keyakinan kelas seperti Aska tadi, tidak jarang juga kita langsung memberikan hukuman. Nah, hukuman ini sifatnya adalah tidak terencana dan bersifat satu arah. Jadi yang dominan adalah gurunya. Kemudian hukuman ini juga bersifat menyakitkan dan biasanya berupa hukuman fisik, juga hukuman verbal, biasanya bisa dengan perkataan atau dengan perbuatan. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan hukuman. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya terencana. Murid menghormati peraturan dan guru memonitor murid. Nah, untuk kasus si Aska ini tadi, kalau misalkan Bapak Ibu guru menggunakan hukuman, berarti jika ada anak yang melakukan hal tersebut, Aska tadi, berarti mungkin Anda akan langsung memanggil anak tersebut kemudian memarahinya. Itu kalau kita menggunakan konsep hukuman. Kalau kita menggunakan konsep konsekuensi, berarti seperti apa yang ditanyakan Bu tadi. Kita tanyakan dulu kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian terakhir kita berikan penguatan. Jangan dilakukan seperti itu lagi. Misalkan sampai anak itu melakukannya lagi, berarti ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Misalkan karena tadi sudah mengambil jajan temannya, berarti dia harus bertanggung jawab dengan menggantinya. Itu yang dinamakan konsekuensi. Kemudian yang ketiga yaitu ada restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dilakukannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi si Aska tadi bisa kita ajak bicara setelah kita tahu kebutuhan dasarnya. Nah, di sini si Aska ini akan kita tanya, kira-kira apakah mau seperti itu terus? Nah, kalau dia menjawab tidak, berarti apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanyakan kepada si Aska ini, kira-kira apa yang akan Aska lakukan supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, ini disinilah kita menawarkan konsep restitusi. Jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Dia mencari solusi atas masalah yang sudah dia buat. Misalkan di sini lagi ada contoh siswa sering tidak mengerjakan PR. Banyak sekali ya, banyak sekali kita temui di kelas kita. Nah, kalau kita menggunakan konsep hukuman, maka kita bisa langsung menghukum murid tersebut. Misalkan bisa dengan hormat di dekat tiang bendera, atau mungkin berdiri di depan kelas, atau mungkin juga kita marahi anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi
takut. Ini kalau kita menggunakan hukuman. Jika kita menggunakan konsekuensi, mungkin kita bisa tawarkan kenapa dia belum mengerjakan PR. Akhirnya anak tersebut kita suruh mengerjakan PR pada waktu istirahat atau mungkin mengerjakan PR di luar kelas. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan tersebut. Ini kalau kita menggunakan konsep konsekuensi. Jadi anak tetap melakukan kewajibannya. Yang ketiga, jika kita menggunakan restitusi, maka kita akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya. Apakah dengan tidak mengerjakan PR itu sudah sesuai dengan keyakinannya atau dengan keyakinan kelas? Sudah sesuai atau belum kalau tidak mengerjakan PR? Berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian guru akan membantu siswa menyelesaikan masalahnya, dan di sini guru dan siswa juga saling terbuka. Kita tanyakan kepada anak, kenapa belum PR? Alasannya apa? Dan kemudian kira-kira apa yang akan anak tersebut lakukan supaya tidak mengulangi perbuatannya tadi, supaya lain kali dia mengerjakan PR. Nah, kemudian kita tanyakan, apakah akan melakukan kesalahan seperti ini lagi? Nah, disinilah konsep dari restitusi. Nah, sebelumnya ya kita istirahat dulu, banyak badan, supaya Bapak Ibu guru tidak tegang. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri untuk sebentar relaksasi. Kita jukit-jukit sebentar.
Selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas. Nah, kemarin keyakinan kelas ini sudah kita laksanakan ya pada waktu Bapak Ibu mengisi penilaian kinerja di PMM. Panjenengan memilih topik keyakinan kelas, memilih topik budaya positif yang di dalamnya mengenai penerapan keyakinan kelas. Mengapa di sini namanya adalah keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok istilahnya keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Karena di sini kenapa namanya keyakinannya? Diharapkan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Seperti kita sendiri, kita akan lebih semangat, akan lebih termotivasi kalau kita menganut keyakinan. Nah, daripada hanya sekedar peraturan tertulis yang tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka selalu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuannya, dan menjadi tidak tertarik dengan peraturan ini. Atau mungkin juga anak menjadi takut dan sekedar mengikuti saja peraturannya. Kemudian mereka tanpa memahami tujuannya ini apa. Jadi kalau peraturan, jadi mau sekedar diikuti saja tanpa tahu maksud dan tujuannya. Beda dengan keyakinan. Kalau kita sudah memiliki keyakinan, maka kita akan berusaha dan bertanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi keyakinan tersebut. Keyakinan kelas seperti itu. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan murid-murid akan memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk melakukannya tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya rasa takut. Nah, di sini ada langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang pertama, keyakinan kelas ini biasanya bersifat abstrak, jadi tidak ditulis seperti peraturan. Kalau peraturan biasanya tertulis kemudian kita tempel di tembok. Kalau keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak, jadi biasanya tidak ditulis, hanya sekedar diingat. Kemudian keyakinan kelas ini biasanya juga berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif dan sedikit saja agar mudah diingat oleh anak, jadi tidak perlu panjang-panjang. Kemudian juga dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah. Semua warga kelas dan warga sekolah terlibat dalam pembuatannya. Nah, kemarin Bapak Ibu guru waktu membuat keyakinan kelas, apakah sudah melibatkan anak-anak dalam membuatnya? Sudah ya. Nah, kalau peraturan biasanya kita yang membuat tanpa melibatkan anak. Nah, untuk keyakinan kelas ini dalam pembuatannya kita melibatkan anak. Kita mintai pendapatnya, kemudian dari pendapat yang terbanyak itu kemudian kita jadikan keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas yang pertama misalkan disiplin waktu. Kalau peraturan mungkin anak hadir tepat waktu. Bunyi peraturan di sekolah kita seperti itu. Guru dan siswa hadir tepat waktu. Nah, untuk keyakinan kelas di sini kalimatnya kita bisa ubah menjadi kalimat yang lebih positif dan sederhana, yaitu dengan misalnya disiplin waktu. Kemudian untuk peraturan kelas yang saya ingat bunyinya murid menghargai teman dan menghormati guru. Itu bunyi peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, kalau pada keyakinan kelas bisa kita ubah kalimatnya menjadi saling menghargai
Kemudian misalkan anak juga kalau di kelas ada peraturan misalnya murid wajib melaksanakan piket sesuai jadwal, ada seperti itu peraturan di kelas ada ya. Nah, kalau diubah menjadi keyakinan kelas bisa diganti dengan saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, di sini dengan kalimat saling menjaga kebersihan dan keindahan maka semua siswa akan menjadi bertanggung jawab. Tidak hanya yang piket tetapi semua siswa di kelas tersebut akan saling menjaga kebersihan. Kemudian misalnya juga mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, saling membantu dan bekerja sama dan juga menjaga sopan santun dibandingkan dengan tidak boleh bicara yang tidak sopan. Kalimat tidak ini tidaklah mencerminkan sikap yang positif. Bisa kita ganti dengan menjaga sopan santun. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, di mana di sini sebagai guru biasanya yang sering kita lakukan. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru yang pertama ada sebagai penghukum. Nah, ini yang masih sering kita lakukan ya. Kita bertindak sebagai penghukum. Kemudian ada posisi kontrol yang kedua yaitu sebagai teman, kemudian sebagai manajer, pemantau dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Kira-kira Bapak Ibu menerapkan yang mana ini? Posisi kontrol mana yang Bapak Ibu ambil? Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah. Nah, ini yang sering lakukan. Nah, lalu untuk posisi pemantau dan manajer itu yang seperti apa? Nah, ini adalah posisi penghukum. Dalam posisi penghukum ini, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal berupa kata-kata yang kasar. Nah, guru di sini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu biasanya penghukum ini akan menggunakan nada suara yang tinggi, nada ngotot, atau juga sambil menunjuk-nunjuk anak yang bersalah, menghardik. Nah, kemungkinan anak yang dimarahi ini di dalam hatinya bisa mendendam, mangkel, jengkel karo guru ini. Nah, dengan adanya sifat yang mendendam ini tidak mungkin suatu saat anak malah akan mencoret-coret bukunya, atau mungkin ketika anak dendam kepada gurunya setelah dimarahi ini anak juga bisa merusak misalnya helmnya dijatuhkan atau mencoret-coret kendaraan kita. Nah, ini karena dia merasa tadi sudah dihukum oleh gurunya sehingga dia menjadi dendam. Kemudian jika guru sebagai pembuat rasa bersalah, di sini guru akan bersifat lebih lembut dengan melakukan pendekatan kepada anak, tetapi di sini efeknya anak akan merasa seperti sudah mengecewakan gurunya. Anak akan merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena dia sudah mengecewakan orang lain. Nah, di sini juga efeknya kurang bagus untuk anak. Karena apa? Anak akan menahan emosinya sehingga dia bisa menjadi tekan dan kemudian dia juga bisa menjadi depresi. Nah, ini efek yang ditimbulkan dari sifat guru yang bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian jika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, kita berarti melakukan pendekatan kepada anak. Anak kita anggap
sebagai teman sehingga guru terlihat akrab dengan muridnya. Nah, di sini sekilas juga terlihat sangat baik. Oh iya, gurunya akrab dengan muridnya sehingga tidak ada gap antara guru dengan murid. Nah, akan tetapi di sini juga ada efek negatifnya. Efek positifnya mungkin anak ya akan menjadi menyadari kesalahannya, kemudian juga dia dengan gurunya. Akan tetapi di sini efek negatifnya adalah belum tentu jika anak ini ditangani oleh guru yang lain akan menurut seperti pada waktu ditangani oleh guru yang dianggapnya sebagai teman. Mungkin saja dia hanya menurut kepada guru tersebut tetapi tidak untuk guru yang lain. Nah, apabila kita mengambil posisi sebagai pemantau, nah di sini pemantau artinya mengawasi, dan seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan datanya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, di sini guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tidak marah ataupun tidak membuat anak menjadi merasa bersalah. Akan tetapi di sini guru bisa memahami, memberikan konsekuensinya kepada anak. Oh, kalau anak melakukan kesalahan berarti konsekuensinya apa? Nah, ini jika kita mengambil sikap sebagai pemantau. Nah, terakhir ini yang mungkin agak jarang kita dengar yaitu posisi sebagai manajer, di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dia buat. Nah, di sini murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu perlu kita cari solusinya bersama-sama. Nah, namun pada posisi manajer ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya tersebut, tentunya dengan bimbingan guru. Nah, kalau kita mengambil posisi 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum, jika ada anak yang melakukan pelanggaran, mungkin guru akan berkata, patuhi aturan sekolah atau berdiri di depan barisan. Ini ketika ada anak yang terlambat mengikuti upacara atau tidak memakai atribut lengkap, jika kita mengambil posisi sebagai penghukum, maka kita akan menyuruh anak tersebut untuk berdiri di barisan yang berbeda. Ngoten nggih? Masih sering kita lakukan? Masih, setiap kali ada yang terlambat upacara atau tidak pakai topi, nah sering sekali kita suruh untuk berdiri di barisan paling depan. Akan tetapi jika kita mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah, di sini kita mungkin bisa mengatakan berapa kali Bapak Ibu guru bilang, Bu guru sangat kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Nah, di sini anak akan merasa bersalah. Jika kita mengambil posisi sebagai teman, mungkin kita bisa mengatakan, ayolah patuhi peraturan. Sekali ini saja lakukan demi Bu guru. Nah, mungkin kita bisa mengatakan seperti itu. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Kali ini tidak apa-apa. Jika kita mengambil posisi sebagai pemantau, nah, kamu sudah melakukan pelanggaran. Apa konsekuensinya? Karena kamu sudah melakukan pelanggaran. Di sini anak pasti akan menjawab. Nah, kemudian jika kita mengambil posisi sebagai manajer, kita tanyakan kepada anak, apa kamu tahu kesalahanmu? Kemudian bagaimana kira-kira kamu akan memperbaikinya? Di sini berarti anak mencari solusi sendiri
Nah, di sini saya akan memperkenalkan yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Ini adalah inti dari budaya positif. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses dialog antara guru atau orang tua dengan muridnya agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana langkah dari segitiga restitusi yang pertama ini adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada saat kita mengambil langkah dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus indisiplin murid, pada tahap menstabilkan identitas, kita bisa bertanya, kita bisa menstabilkan identitas anak dengan mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, guru juga pernah melakukannya, bagaimana kita menyelesaikannya. Kemudian pada waktu memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan, kita bisa mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian pada saat menanyakan keyakinan, kita tanyakan, kamu ini mau jadi orang yang seperti apa? Kemudian nilai-nilai yang kita sepakati di kelas itu apa? Di sini saya akan menampilkan contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan di M1 Solo Kidul terhadap anak yang melakukan kesalahan. Nah, di sini ada kasus Anik marah kepada Sita karena Sita meminjam penggarisnya. Namun Sita tidak sengaja mematahkan penggaris tersebut. Nah, ini di sini ada contoh kasus dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada kasus Anik marah kepada Sita karena Sita meminjam penggarisnya, namun Sita tidak sengaja mematahkan penggaris tersebut. Ini situasinya seperti ini. Ini mungkin juga pernah terjadi di kelas kita, kejadian seperti ini. Kemudian ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi.
menstabilkan identitas. Kita tanya kepada anak apakah betul dia sudah melakukan suatu kesalahan. Nah, di sini dia menjawab, iya. Apa kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Nah, di sini adalah proses menstabilkan identitas. Kemudian juga sebenarnya kita boleh-boleh saja meminjam barang orang lain, tetapi kita harus bertanggung jawab. Nah, disinilah proses menstabilkan identitas. Kemudian pada waktu memvalidasi tindakan yang salah, kita tanyakan, kenapa kok kamu tidak bawa penggaris sendiri? Ternyata dia bilang bahwa ketinggalan. Kemudian dia pinjam penggaris temannya, tapi tidak sengaja penggarisnya patah. Nah, pada waktu menanyakan keyakinan, kita tanyakan kepada anak, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kemudian juga kapan kamu akan melakukannya? Apabila Bapak Ibu di kelas masih sering mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah atau pembunuh, dengan adanya segitiga restitusi ini diharapkan Bapak Ibu guru akan mengambil posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among pada posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri dan merdeka dan bertanggung jawab. Sudah sampai pada akhir materi. Mungkin dari penyampaian saya tadi tentunya Bapak Ibu mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Monggo apabila ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilahkan. Monggo yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau menanggapi terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin menanggapi tentang pemaparan budaya positif yang sudah disampaikan Ibu Sulistia Wuryani. Jujur Ibu, saya mendapat banyak sekali pengetahuan baru yang sebelumnya belum saya ketahui, terutama mengenai segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran disiplin pada murid. Yang selama ini kita tahu bahwa kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil, lalu kita buat dia merasa bersalah, kita nasihati, kadang juga kita marahi supaya anak ini jerah. Dan ini seringkali kita lakukan. Setelah mendapat pengetahuan tentang budaya positif ini, saya akan belajar untuk mengetahui motivasi anak dan kebutuhan anak yang mungkin tidak terpenuhi, sehingga mereka melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian tadi juga ada materi mengenai posisi kontrol kita sebagai guru, bahwa posisi yang paling tepat adalah sebagai manajer. Mungkin hanya itu tanggapan dari saya. Terima kasih sekali Bu Sulistia Wuryani. Kegiatan pada siang hari ini sangat luar biasa. Teruslah berbagi dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Rizky tanggapannya. Betul sekali. Mungkin selama ini kita sering mengambil posisi sebagai pendukung dan pembuat rasa bersalah. Nah, dengan adanya diseminasi positif ini, kita sebaiknya beralih menjadi posisi manajer. Kemudian untuk menyelesaikan kasus-kasus indisipliner pada murid bisa kita terapkan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Rizky atas tanggapannya. Kemudian selanjutnya mungkin
kepada Bu Sulistya Wuryani. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Itu saja dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup singkat ya. Bagaimana cara kita membangun budaya positif di sekolah? Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah ini, yang pertama tentunya kita harus menetapkan visi dan misi sekolah. Akan kita bawa kemana sekolah kita ini? Itu bisa kita lihat pada visi dan misi sekolah. Apabila visi dan misi sekolah ini jelas, tentunya akan lebih mudah kita untuk menentukan jalan untuk berjalan arah seperti apa, tujuan seperti apa yang ingin kita capai. Itu yang pertama, menentukan visi dan misi sekolah. Kemudian yang kedua, untuk menerapkan budaya positif di sekolah tentunya tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita perlu dukungan, partisipasi serta kerjasama dari seluruh anggota sekolah, baik itu dari siswa, bapak ibu guru, tenaga kependidikan, orang tua, bahkan juga masyarakat. Karena apa? Budaya positif itu jika hanya diterapkan di sekolah, kemudian anak ini kembali ke keluarga dan masyarakat, tapi budaya positif ini tidak diterapkan, ya percuma. Jadi kita butuh dukungan dari orang tua dan masyarakat juga. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya komunikasi yang baik antara seluruh warga sekolah. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan kepada Bapak Ibu pada saat pengambilan rapor, alangkah baiknya kita panggil orang tua. Untuk apa? Karena dengan kita bertemu langsung orang tua, kita bisa menyampaikan mungkin pencapaian belajar yang sudah baik ataupun kurang terhadap anak ini sampaikan kepada orang tua. Jadi orang tua juga tahu apa yang dilakukan anaknya di sekolah. Karena tanggung jawab pendidikan ini tidak hanya kepada guru, melainkan juga orang tua. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Bu Tuti untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah kita tetapkan dulu visi dan misi sekolah yang jelas, kemudian juga tentunya partisipasi, komunikasi dan dukungan dari seluruh warga sekolah. Maka Bu Tuti. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatannya. Di sini saya mau bertanya mengenai budaya positif. Nah, mengapa budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya ini tadi apa? Ya, kenapa budaya positif ini penting untuk kita terapkan di sekolah? Ini Bapak Ibu ya. Sekolah yang kita harapkan itu tentunya seperti yang sudah saya paparkan tadi, sekolah yang kita harapkan adalah sekolah yang nyaman dan aman untuk anak. Apabila di sini anak sudah merasa nyaman, anak merasa aman, maka secara otomatis tingkat partisipasinya di dalam pembelajaran ini juga akan meningkat. Nah, jika dia sudah bertambah aktif dalam proses pembelajaran, maka secara tidak langsung di sini juga akan meningkatkan prestasinya. Nah, ini budaya positif. Pentingnya budaya positif di sekolah. Kemudian bagaimana untuk guru-gurunya? Apabila Bapak Ibu guru ini juga sudah menerapkan budaya positif di sekolah, maka Bapak Ibu guru sudah dipastikan akan merasa nyaman juga. Jika Bapak Ibu gurunya merasa nyaman, hubungannya dengan rekan sejawat baik, maka kontribusinya di dalam
memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak di kelas sudah pasti juga akan efektif. Nah, dengan adanya pembelajaran yang efektif dan berkualitas yang diberikan oleh guru secara tidak langsung juga akan memberikan efek yang positif kepada anak. Hubungan antara siswa dengan siswanya baik, hubungannya dengan gurunya baik, pembelajarannya bagus. Kira-kira apa efeknya? Kualitas sekolah akan meningkat. Nah, disinilah tujuannya, inilah visinya yang hendak kita capai. Kualitas dari sekolahnya akan meningkat, baik lulusannya yang berprestasi maupun bapak ibu gurunya yang berprestasi, akhlak dari murid-murid kita dan gurunya juga akan bagus. Nah, inilah pentingnya kita menerapkan budaya positif di sekolah. Betul Ibu Intan? Adakah mau bertanya lagi? Cukup? Oke. Kalau sudah cukup, mungkin dalam pemaparan saya tadi banyak kurangnya ataupun ada kesalahan saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulisti atas pemaparan yang telah disampaikan. Tentunya sangat menambah wawasan bagi kita semua. Kekurangan Bapak Ibu Bu Sulisti dan kita semua guru-guru yang semoga hari ini kita semua punya tekad yang kuat untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Demikianlah kegiatan diseminasi hari ini telah kita lalui bersama. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara